Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan datang menyembah kepada Allah kita. Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita mengambil waktu saat teduh. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan dengarlah panggilan ibadah diambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ibadah umum pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ketika kita boleh datang bersama-sama, menyatukan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan, maka kita juga menyadari sebenarnya itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Hal ini bisa kita lakukan, itu karena anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama menyatakan hal ini. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan.
makin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudari yang kekasih, anugerah Allah berlimpah di dalam hidup kita. Seberapa besar yang dapat kita pikirkan, semua itu melebihi perkiraan kita. Besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Kita berdoa. Kami mengakui anugerah-Mu lah yang berkelimpahan di dalam hidup kami. Anugerah-Mu lah yang memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama menyatukan hati menyembah-Mu. Anugerah-Mu lah ya Allah yang memampukan kami untuk mengeluarkan suara kami, untuk bersatu hati menyembah kepada-Mu. Kami menyadari ketidaklayakan kami. Kami hanya bergantung kepada Engkau. Dan di dalam ibadah ini juga, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Tritunggal yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyadari anugerah Allah yang berlimpah bagi kita. Anugerah yang berlimpah itu menyatakan kepada kita anugerah yang bersifat kekal, sehingga kita boleh selalu bersandar dan berharap kepada Dia. Kita mau menyiapkan diri kita untuk bersama-sama menyadari siapa Allah dan siapa diri kita. Allah yang perkasa, yang kuat, tetapi Allah yang mengasihi kita. Kita ini lemah, yang selalu mengecewakan Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Allah kita, batu zaman yang teguh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusuk-Mu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas.
teduh. Mari kita membawa kelemahan kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita membuka hati kita, menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan kita. Ya Allah, kepadamu kami berdosa. Di dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami yang tidak seharusnya kami lakukan, baik kepada Engkau maupun kepada sesama kami. Tuhan, Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami. Kami percaya Kristus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit kembali, adalah Allah yang mengampuni kami ketika kami mengakui akan dosa dan kesalahan kami. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kolose 2 ayat 13 menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran. Mari kita menyatakan tekad kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan seperti sebuah piala yang kosong, dan kita rindu agar Tuhan mengisinya dengan kebenarannya. Limpahlah pialamu. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Saya mengajak untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu di dalam kekurangan dan kelemahan untuk menguraikan firman Tuhan. Dan mampukanlah kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk melihat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Dan dilanjutkan ayat 44 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dilanjutkan pembacaan dari 2 Korintus pasal 2 ayat 7, 8, dan 11. "Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihati kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia." Ayat yang ke-11, "Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya." Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tema pagi hari ini adalah gereja sebagai tempat mendapat pengampunan. Orang bilang, memaafkan tidak mudah. Bukan berarti dengan memaafkan dapat melupakannya. Namun setidak-tidaknya dengan memaafkan, kita menyerahkan semua keadilan kepada Tuhan. Apakah cukup sampai di situ saja ketika ada pernyataan ini?
untuk kita mengampuni dengan menyerahkan kepada Tuhan saja dan menuntut keadilannya. Saudara-saudara, ada suatu pengalaman seorang teman saya yang mengalami kepahitan, dan bagi saya tidak mudah untuk memaafkan begitu saja. Karena pada waktu itu dia dengan sekeluarganya berangkat ke Amerika untuk menghadiri anaknya yang pertama di wisuda. Dan mereka berangkat satu keluarga ke Amerika dan tinggal beberapa lama di sana. Namun berita yang menyedihkan ketika kami mendengar mereka mengalami kecelakaan. Waktu itu teman saya bersama keluarga sedang pergi berjalan, mengendarai mobil di tol. Di situ ada tragedi yang menyakitkan hati. Mobil yang ditumpangi teman saya dan keluarganya itu ditabrak oleh seorang pemabuk yang mengendarai mobil dan mengendarai dengan kencang, menabrak batasan tol sehingga mobil itu terbang dan jatuh menimpa mobil teman saya itu yang sesungguhnya mengendarai mobil dengan benar, arah yang betul, tidak ada kesalahan di dalam menjalani kendaraan. Namun tak disangka-sangka mobil itu tertimpa oleh mobil pemabuk itu yang lawan arah dan terpelanting dan menabrak dan jatuh di mobil itu. Sehingga teman saya dan keluarga ini ada yang tewas. Bukan hanya satu loh saudara, 4 orang yang saat itu langsung tewas. Sahabat saya dan anaknya saja yang selamat. Sampai akhirnya dia pulang ke Indonesia membawa 4 jenazah itu dimakamkan di Indonesia. Apakah mudah untuk melupakan luka hati, kepahitan yang dilakukan orang pemabuk itu? Apakah teman saya mudah untuk memaafkan pemabuk itu yang sudah menewaskan keluarganya itu? Pasti saudara pun dapat memberikan jawaban. Tidak mudah. Namun saudara, di dalam Lukas yang kita baca di pasal 7, ada seorang perempuan yang terkenal seorang berdosa. Lukas sendiri tidak mencantumkan nama perempuan itu. Siapakah perempuan itu? Dia sengaja tidak mencantumkan nama tersebut supaya orang tidak mengingat-ingat dosanya itu. Karena dikatakan perempuan itu terkenal bukan karena karil, bukan terkenal karena kebaikannya, bukan terkenal karena kecantikannya, namun terkenal karena dia adalah orang berdosa. Perempuan itu datang tanpa diundang ke rumah Simon orang Farisi. Simon orang Farisi itu mengundang khusus Yesus untuk datang ke rumahnya. Namun kita melihat perbuatan perempuan itu. Perempuan itu menunjukkan kasih sayang dan hormatnya yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Ia membasuh kaki Yesus. Ia bahkan membasuh kaki Yesus dengan air matanya yang mengalir. Dan rambutnya menjadi kain penyeka. Lalu perempuan itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Untuk membuktikan baktinya, kasih sayangnya, hormatnya kepada Yesus.
Sehingga di dalam ayat 47, 48 Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Mengapa kita harus mengampuni orang yang melukai hati kita? Mengapa kita harus mengampuni orang yang berbuat kesalahan kepada kita, yang menyakiti hati kita? Karena kita sudah mengalami pengampunan yang besar dari Tuhan. Kita sudah banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan kita. Dan juga mengalami pengampunan yang besar dari Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, mengampuni artinya kembali mengasihi. Ada kisah seorang suami yang begitu mencintai istrinya. Namun dia sakit hati, dia kecewa ketika dia menemukan istrinya berselingkuh. Kemudian dia mau menceraikan istrinya. Istrinya tahu bahwa suaminya mengetahui perbuatannya dan mau menceraikannya. Sehingga istrinya itu datang menangis dan memohon pengampunan supaya tidak diceraikan, dan dia menyesali perbuatannya dan bertobat. Namun suami ini memang memaafkan, tetapi di dalam kehidupan dia hari demi hari, dia merasakan dirinya tidak sehat. Dia sering ada di tubuhnya ini yang sakit. Ketika diselidiki, oh ternyata sesungguhnya dia belum mengampuni istrinya. Memang dia mengatakan memaafkan kepada istrinya, tapi itu hanya sekedar di bibir. Tetapi di dalam hati dia masih menyimpan kepahitan itu. Masih menyimpan sakit hatinya itu, di mana dia dikhianati istrinya. Dia masih menyimpan kemarahannya itu. Sampai akhirnya kemarahan itu, kepahitan itu menjadi kerikil-kerikil di dalam tubuhnya. Kerikil-kerikil itu menjadi kerikil yang besar, yang akhirnya menyakiti tubuhnya sendiri. Dia sadar bahwa dia harus mengampuni. Dia bukan hanya mengampuni sekedar di bibir, memaafkan istrinya, tapi sungguh-sungguh mengampuninya untuk kembali mengasihi istrinya. Mengampuni artinya kita dapat mengalami kelegaan. Kita mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan kesembuhan batin karena kita didamaikan oleh Allah. Kita tidak membiarkan kemarahan, kebencian, dan tidak mau mengampuni. Karena itu dapat membiarkan pekerjaan iblis menghancurkan hidup kita. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-6 dan 7, Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus, menasihati orang-orang Korintus untuk mau menerima seseorang yang berbuat zina, yang berbuat dosa pada saat itu. Dan orang itu sudah menyesalinya dan bertobat, sehingga Paulus menasihati kepada jemaat,
kepada orang-orang gereja di Korintus untuk menerima orang ini, untuk kembali mengasihi orang ini, dan memberikan tempat bagi orang yang sudah bertobat ini untuk kembali hidup bersama dengan mereka. Mengampuni adalah kewajiban kita, saudara. Tuhan menginginkan untuk kita mengampuni, karena kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Mengampuni bukan kita membalas kesalahan orang lain, bukan membalas sakit kita dengan perbuatan kita, atau bukan menghakimi orang yang sudah melukai kita. Karena yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan kita sendiri. Pernahkah saudara mengalami sakit hati? Apakah mudah kita memaafkan? Apakah saudara pernah mengalami luka hati di gereja ketika melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ternyata disikapi, diperlakukan yang tidak baik, yang membuat saudara dan saya kecewa, sakit hati? Mungkin jawabannya saudara sendiri yang tahu. Namun saudara, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11, Paulus pun mengingatkan supaya jemaat Korintus jangan sampai iblis beroleh keuntungan atas kita. Ayat 11 dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Paulus mengingatkan ada iblis yang mencari kesempatan, yang mencari keuntungan pada waktu kita tidak mengampuni. Karena iblis dapat merusak pekerjaan Tuhan. Iblis dapat menciptakan kerusuhan. Iblis dapat memberikan perpecahan di antara kita dan menghancurkan gereja. Iblis melakukan pekerjaan untuk merusak kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan. Karena itu saudaraku, mengampuni artinya kita mengalahkan pekerjaan iblis. Tema pagi hari ini, gereja sebagai tempat mendapat pengampunan. Gereja bukan hanya dimengerti sebatas sebagai bangunan saja, namun lebih luas lagi bahwa gereja artinya kita orang percaya, orang yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, dan Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Itulah kita gereja. Kitalah yang dimaksud untuk menjadi tempat untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Menjadi tempat untuk kita kembali menerima orang dan kembali kita mengasihi orang itu. Ada sebuah lagu Sentuh Hatiku yang terkenal yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Ternyata di dalam syair-syairnya yang begitu indah, rupanya ada kisah nyata di mana ada seorang anak yang mengalami depresi berat, yang begitu sedih luar biasa, mengalami kepahitan, mengalami luka hati yang berat sekali karena diperlakukan ayahnya. Ayahnya sendiri memperkosa dia. Dia gak menerima perlakuan kejahatan ayahnya itu terhadap dirinya. Dia marah, dia ngamuk, dia berteriak-teriak. Sampai akhirnya dia dipasung, kakinya dipasung.
Ada seorang teman yang setia, sahabatnya selalu datang untuk mengunjungi dia, menemani dia, dan mengajak berbicara. Dengan sambil menulis lirik-lirik lagu. Rupanya sahabat ini suka menulis lagu, menciptakan lagu. Dan berapa lama kemudian sahabat ini pamit kepada anak ini untuk pindah ke kota lain. Karena ada kegiatan lain yang harus dia lakukan. Begitu lama kemudian ada telepon mendering menghubungi dia. Ketika dia mengangkat, dia dengar suara yang dia kenal. Suara itu temannya yang mengalami depresi berat itu, yang tergoncang jiwanya karena perlakuan ayahnya sendiri kepadanya. Ketika dia tanya halo, teman yang di seberang ini menceritakan dengan sedih tapi dengan sukacita, menceritakan pengalaman rohaninya. Dia menceritakan pada suatu hari ketika dia marah, dia ingat kembali ayahnya yang memperlakukan dia. Dia ingin membunuh ayahnya itu. Dia mengamuk-ngamuk, dia berteriak-teriak. Dan tiba-tiba rantai yang memasung kakinya itu, rantai yang berkarat itu tiba-tiba lepas. Dan dia bisa berdiri. Kemudian dia mendengar ada satu suara yang mengatakan, ampuni ayahmu. Ketika mendengar suara itu mengampuni ayahnya, dia pun tidak mau, dia tidak sudi untuk mengampuni ayahnya yang memperlakukan kejahatan terhadap dirinya, yang sudah merusak hidupnya, masa depannya. Dia masih mengamuk, dia belum menerima keadaannya itu untuk dapat mengampuni ayahnya, apalagi mengasihinya. Sampai akhirnya dia merasakan ada seseorang yang memeluk dirinya. Di dalam pelukannya itu dia mengalami kasih, damai. Dan dia mendengar suara yang mengatakan, aku mengasihimu. Akhirnya dengan kemampuan dari Tuhan, dia mengampuni ayahnya. Bukan saja mengampuni, dia juga mau menjadikan tempat bagi ayahnya untuk mengalami pengampunan. Dan dia pun memulai kembali mengasihi ayahnya. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara juga saat ini sedang mengalami kemarahan, kebencian dan sulit untuk mengampuni? Saat ini Tuhan mengatakan kepada saudara, aku mengasihimu, dosamu telah diampuni. Jadilah dirimu menjadi tempat untuk orang mendapatkan pengampunan. Biarlah kita kembali mengampuni dan kembali mengasihinya. Dengan kita mengampuni, kita juga mengalahkan pekerjaan iblis yang bisa merusak hidup kita, yang bisa merusak komunitas kita sebagai umat orang percaya. Lagu yang dinyanyikan Maria Sandi, Sentuh Hatiku itu, akan dinyanyikan oleh Fani dan Yolan. Syairnya begitu indah. Bapa, sentuh hatiku, ubah hatiku menjadi yang baru. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Biarlah lagu ini menjadi suatu doa kita juga untuk menyadarkan diri kita bahwa ada Bapa
yang mengasihi kita, yang memampukan kita untuk mengampuni orang yang melukai hati kita. Dengan kemampuan dari Roh Kudus, kita juga kembali untuk dapat mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih hari ini kami disadarkan dan diingatkan oleh Tuhan untuk kami menjadi umat Tuhan yang dapat mengampuni orang lain. Bukan hanya dapat mengampuni, tapi memulai kembali mengasihi orang yang sudah melukai hati kami. Bukan itu saja, menjadi tempat untuk orang mendapatkan pengampunan. Tolonglah ya Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, mampukanlah kami, dan berkatilah kami menjadi umat Tuhan yang dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersama-sama yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menyatakannya di dalam perbuatan kita. Hari ini kita juga boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan membawa persembahan kita. Kita boleh mentransfernya melalui rekening gereja, atau kita boleh mengumpulkannya dan kita mengantarkan ke tata usaha gereja. Mari kita bersama-sama akan meresponi firman Tuhan. Kita menyatakan kita ingin, kita rindu untuk melayani Tuhan lebih sungguh, mengasihi Tuhan lebih sungguh, demikian juga melayani dan mengasihi sesama kita. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu agar persembahan ini juga boleh mewakili diri kami yang menyatakan bahwa kami ingin mempersembahkan diri kepada Engkau. Tuhan, kami juga menyadari segala yang kami miliki itu berasal dari Engkau. Engkau yang memberikan semuanya untuk boleh menjadi bagian dari kelangsungan hidup kami. Biarlah di dalam hari-hari kami terus mengucap syukur dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk rindu melayani Engkau, mengasihi Engkau, melayani sesama kami dan mengasihi sesama kami. Kami juga mau Tuhan, di dalam doa-doa kami menyerahkan beberapa hal. Kami berdoa bagi gereja ini.
Kami mohon Engkau sendiri yang memberkati. Engkau sendiri yang mencukupi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Baik orang-orang yang melayani hamba Tuhan, aktivis, pekerja gereja, maupun Tuhan, kebutuhan-kebutuhan di dalam operasional. Mohon Engkau yang cukupkan, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan lebih baik lagi. Dan Engkau memberikan karunia, kemampuan kepada setiap orang yang melayani di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, khususnya mereka yang dalam pergumulan, sakit penyakit, mohon Tuhan yang memberikan penyembuhan. Masalah keluarga, suami istri, orang tua anak, Tuhan Engkau memberikan hikmat, memberikan kasih-Mu, sehingga itu boleh diselesaikan. Berdoa bagi mereka yang kesulitan ekonomi, mereka yang kena PHK, mereka yang mencari kerja, mereka yang usahanya mengalami kelesuhan. Tuhan, biar mereka tetap bersandar kepadamu dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa bagi situasi pandemi ini. Tuhan, Engkau sendiri yang memberi hikmat, khususnya bagi pemimpin negara, untuk boleh memikirkan cara sehingga bisa melewati masa pandemi dengan baik. Berdoa bagi vaksinasi yang dilakukan, kiranya itu bisa menjadi salah satu cara. Demikian juga peraturan-peraturan pembatasan berskala di tempat-tempat tertentu. Berdoa juga untuk himbauan agar tidak melakukan mudik pada Lebaran ini. Tuhan, kiranya semua itu boleh berfungsi secara efektif. Mengingat beberapa daerah yang mengalami bencana, berdoa bagi daerah NTT, berdoa bagi daerah Malang Selatan. Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Engkau menggunakan kami, menggunakan jemaat, menggunakan sesama manusia untuk boleh memperhatikan mereka yang hidup di dalam pengungsian, yang menjadi korban musibah yang mereka hadapi. Tuhan, tolong Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang sudah beribadah. Biarlah kami boleh terus menikmati hadirat-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Ketika kami menjalani hari demi hari, kami terus-menerus waspada dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau yang menyertai kami. Mohon Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengembalikan segala hormat, pujian dan penyembahan kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kita. Kita memohon berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itu menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk saat teduh. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani pada hari ini. Dan khususnya kepada penginjil Licu Mulyatan yang sudah menguraikan firman Tuhan untuk kita. Selanjutnya mari kita memperhatikan beberapa warta. Selesai ibadah ini akan diadakan ibadah anak secara online melalui YouTube gereja. Mari kita mengajak anak-anak kita atau cucu-cucu kita untuk mengikutinya jam 8.30 pagi. Dan sore hari ada komunitas tunas remaja yang diadakan jam 4 sore. Komunitas tunas remaja ini bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8. Gereja mengadakan persekutuan doa pagi setiap harinya, jam 5 pagi. Mengajak setiap jemaat untuk boleh mengikutinya. Persekutuan doa pagi ini diadakan melalui Zoom meeting gereja. Pada hari Selasa kita bersama-sama akan kembali mengadakan PA Injil Matius yang diadakan pada pukul 6 sore. Lalu dilanjutkan dengan persekutuan doa pada pukul 7 sore. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Sabtu pagi kita akan bersama-sama kembali bersekutu di dalam doa. Persekutuan doa Sabtu pagi ini diadakan di rumah masing-masing. Mari kita mengajak setiap anggota keluarga untuk boleh bersekutu bersama-sama. Liturgi ibadah akan dibagikan melalui WA Group Gereja. Pada Sabtu sore kita akan mengadakan komunitas pemuda remaja jam 5 melalui Zoom meeting gereja. Apabila ada di antara pemuda remaja yang berhalangan, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore. Tema tetap sama. Pada minggu depan kita akan bersama-sama kembali beribadah. Minggu depan adalah minggu pertama bulan Mei. Kita akan kembali mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus dan perintahnya yang harus kita lakukan, yaitu perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama datang ke meja perjamuan Tuhan. Bagi kita yang memerlukan roti dan anggur, boleh menghubungi Evangelis Licu Mulyatan untuk mengambil roti dan anggur. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati kita.